Oke, annyeonghaseyo semuanya, masih kembali di 95,9 MHz dan pastinya masih ada Bu Murti dan Bu Titis di sini menemani Kak Sekar semuanya. Dan masih pembahasan yang sama, kita masih membahas seputar pandemi virus corona atau COVID-19 itu sendiri. Dan tadi sempat terpotong itu pertanyaan atau yang mungkin masyarakat sekarang alami ya. Dia kan sekarang masyarakat atau di pasar itu banyak banget yang jual lengkuas. Kalau lengkuas sudah banyak ya, kunir, terus serai itu nanti direbus. Nah itu katanya bisa mencegah atau mungkin kita bisa terhindar virus nih. Jadi aku banyak-banyak beli minum-minum. Nah sebenarnya itu hanya mitos ataukah memang dari segi kesehatannya memang bisa dipertanggungjawabkan? Monggo. Oh iya, saya toh. Ya, jadi mereka yang memang jangankan mereka, saya juga kemarin. Oh iya. Terbawa untuk ikut-ikutan beli jahe, beli rimpang. Begini, virus corona atau penyakit COVID-19 ini sampai sekarang kan belum ada obat atau vaksinnya. Nah, kembali pada poin pembahasan kita tadi, peran kita dan apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi virus corona atau COVID-19 ini kan pada pencegahan agar kita tidak terinfeksi virus corona atau yang mengakibatkan COVID-19 ini. Salah satunya tadi agar kita tidak terpapar atau tidak terinfeksi virus apapun, itu kita harus meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas yang ada di dalam tubuh kita. Nah, apa yang kita lakukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita itu salah satunya kita bisa mengkonsumsi rempah-rempah yang dia bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Salah satunya kita konsumsi jahe, serai, kunyit, dan bahkan itu sebenarnya tidak hanya baru-baru sekarang. Itu dari zaman nenek moyang kita dulu. Nah, dari zaman nenek moyang kita dulu itu kalau masuk angin kita kasih berambang. Berambangnya ditumbuk dulu, terus dioles-oleskan pada bagian tubuh kita. Terus agar perut kita nggak kembung, nah, kita bisa gunakan kunyit. Nah, itu sebenarnya dari zaman dahulu kala. Nah, mungkin karena sekarang apa yang mudah kita cari, yang ada di sekitar kita kan itu, sehingga orang-orang ikut-ikutan. Sebenarnya itu bagus juga dari tidak mengandung bahan kimia. Ya itu. Jadi itu bukan hoax, tapi memang benar ya. Benar, tetapi fungsinya untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kalau daya tahan tubuh kita kuat, daya tahan tubuh kita bagus, andai kata akhirnya virus tadi bisa masuk ke dalam tubuh kita, daya tahan tubuh kita, imun kita, kekebalan kita tadi bisa melawan virus itu. Sehingga virus itu akan mati dengan perlawanan yang ada di dalam tubuh kita. Demikian Mbak Rika. Berarti jahe, serai, kunyit ini sangat-sangat bukan lagi mitos ya, memang benar sangat bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh manusia. Bukan obat tetapi meningkatkan daya tahan tubuh sehingga dia bisa melawan virus yang ada di dalam tubuh. Ada ini nggak apa ya namanya, kalau obat kan ada 3 kali sehari ini ada batasannya nggak, atau karena ini herbal nggak apa-apa sebanyak mungkin atau secukupnya gitu? Semuanya itu kalau kurang dan lebih pasti ada efek sampingnya Mbak Rika ya. Bagi yang saluran pencernakannya bermasalah, sudah barang tentu kalau kita mengkonsumsi yang kecut, yang pedas, pasti ada akaranya. Cukup kita lakukan sehari 1 gelas cairan jahe ataupun air jeruk. Air jeruk bisa. Jadi semua pasti ada takarannya Mbak Rika.
tidak terus sehari minum karena bergelas-gelas takut ya airnya bertambah. Itu Oke, yang penting secukupnya saja gitu. Oke, dan ini nih, kadang kan juga apa ya, masyarakat itu kemarin mungkin warga desa ini lebih kepada ke pemerintahan desa. Banyak banget penyemprotan yang dilakukan ini karena mungkin ini salah satu bentuk antisipasi dan juga kewaspadaan mereka gitu kan. Akhirnya masyarakat omah semprotin. Dan sebenarnya ini dari segi klinis kesehatannya bagaimana? Apakah memang nggak perlu atau mungkin memang perlu dijelaskan, monggo Bu? Oke. Lagi. Iya, bagiannya lingkungan ini ya. Nanti yang bagian gizi tak jawab. Ya, kembali mungkin saya bisa membantu ya, berkaitan dengan desinfeksi atau bahasa kita sehari-hari itu penyemprotan ya. Memang kemarin beberapa hari yang lalu banyak kita temui ya di tempat-tempat, kita naik motor disemprot, kita berjalan disemprot, bahkan orang yang itu penjual nganter aqua galon dan air isi ulang itu bisa sehari disemprot 32 kali. Jadi dia begitu balik ke rumah harus ganti baju karena disemprot di jalanan, begitu masuk gang disemprot lagi, gang sana semprot lagi, gang sana semprot lagi. Ya, itulah kepanikan kita ya. Agar kita yang monggo mulai sekarang kita kembali pada apa yang harus kita lakukan. Memang salah satu cara untuk menghentikan, memutus mata rantai itu kita harus melakukan desinfeksi. Ya, desinfeksi di sini sudah barang tentu kita lakukan yang prioritas saja. Tempat yang prioritas yaitu tempat-tempat umum. Nah, di mana kita tidak tahu orang yang datang itu sudah terinfeksi atau belum, karena sekarang orang yang terinfeksi virus corona dengan penyakit COVID-19 ini dengan daya tahan tubuh yang kuat itu dia tidak menampakkan gejalanya. Betul. Dia tidak menampakkan gejalanya, sehingga tempat-tempat umumlah yang kita prioritaskan untuk dilakukan desinfeksi. Sudah barang tentu desinfeksi ini menggunakan desinfektan. Nah, desinfektan di sini bahan-bahan yang ada di situ bahan-bahan yang mengandung dari bahan kimia yang apabila kita semprotkan langsung ke kulit kita itu pasti ada dampaknya. Bagi mereka yang kulitnya sensitif pasti dia akan iritasi. Seandainya semprotan ini tadi masuk ke mata, sudah barang tentu akan mengakibatkan iritasi pada mata. Sudah menimbulkan penyakit lagi, penyakit baru yang harusnya kita terhindar dari penyakit malah penyakitnya tambah malah jadi sakit. Jadi double gitu. Betul. Jadi untuk yang penyemprotan di rumah-rumah itu sebenarnya kita kan tahu. Kita kan tahu sendiri orang yang masuk rumah kita tuh siapa saja, orang yang ada di dalam rumah kita siapa saja. Untuk yang di rumah-rumah itu sebenarnya cukup dengan melakukan, kita membersihkan dengan yang sudah setiap hari kita lakukan, dipel. Jadi rumahnya setiap hari dipel, yang sebelumnya kita ngepelnya sehari sekali. Ya kalau nanti bisa kebersihan kan kita juga yang untung, itu bisa kita lakukan pagi dan sore. Berarti ini masuk kepada menjaga kebersihan lingkungan. Gitu. Kalau ini sendiri tadi kan masuk kepada gizinya ini. Kadang kan apa ya, kalau tadi sudah ada dijelaskan tentang kita makan harus ada karbohidrat, protein dan buah-buahan gitu, dan pastinya harus ada air di sana. Di pandemi seperti ini kan kayaknya protein itu sudah banyak ditimbun gitu kan oleh orang-orang yang punya uang. Saya mau bilangnya susah. Nah, untuk masyarakat yang kita di kalangan menengah ke bawah gitu, mohon maaf, apa
apa yang harus kita ganti agar protein ini tetap terjaga dan kita juga tetap sehat gitu, monggo. Baik, pertanyaannya bagus sekali Mbak Lika. Baik, seperti yang sudah disampaikan tadi bahwasanya protein itu tidak harus mahal ya Mbak Lika ya. Protein sendiri terbagi menjadi dua, dari hewani maupun dari nabati. Yang dari nabati jelas untuk kita sudah barang tentu setiap hari kita bisa untuk memperolehnya, karena dari nabati itu dari tahu, tempe, utamanya itu. Kemudian dari lauk hewani yang sekiranya kalau gizi itu mahal begitu ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa untuk lauk hewaninya tidak harus mahal, tidak harus kita beli daging, kemudian beli ikan-ikan tuna yang mahal, salmon, baik. Nah, seperti itu. Tidak usah seperti itu, yang ada saja. Yang paling mudah kita cari setiap hari itu adalah telur. Ya, baik. Telur, kemudian daging ayam juga bisa, kemudian ikan asin pun itu juga masih bisa kita gunakan. Kecuali untuk mereka-mereka yang sekiranya punya hipertensi ya Mbak Lika ya, itu kita kurangi. Dalam pengecualian memang dalam pengecualian, tetapi di sini yang bisa kita tarik kesimpulan bahwa dari protein itu sendiri tidak harus mahal, yang ada saja di sekitar kita, bisa dari ikan teri, kemudian ikan asin, kemudian telur, tahu, tempe, dan juga dari daging ayam, seperti itu. Kalau sayuran sendiri yang pastinya untuk pandemi seperti ini gitu kan, agar imunnya tetap bagus, sayuran yang seperti apa? Mungkinkah atau memang semua sayuran sama gitu? Semua sayuran itu pada dasarnya sangat bagus, sangat bagus. Tetapi memang ada beberapa jenis sayuran ya di sini yang mungkin tidak dianjurkan untuk beberapa penyakit tertentu. Ya, untuk beberapa penyakit tertentu. Tetapi pada dasarnya semua sayuran adalah bagus. Yang penting ada asupan sayur, betul. Nah, ada sayur, kemudian ada buah. Nah, ingat, buah juga tidak harus yang mahal, tidak harus kita beli apel Fuji, mungkin tidak harus kita beli buah pir. Yang ada saja yang ada di sekitar kita, mungkin dari pisang boleh, papaya, kemudian gitu papaya, kemudian yang sekarang ini lagi musim adalah buah salak, itu juga lagi musim. Kemudian buah nangka itu juga antioksidannya tinggi gitu. Betul sekali. Nah, tadi juga mumpung bahas air putih nih. Kadang kan orang makan, di sela-sela makan minumnya air putih. Itu sebetulnya memang boleh atau tidaknya baik untuk kesehatannya? Kadang kan kalau minum itu sebelum dan sesudah makan, jangan di sela-sela makan. Ini sebenarnya mungkin bisa diluruskan ini agar minumnya tidak sembarangan juga. Iya, sebenarnya kalau minum pada saat kita makan itu, sebenarnya dari kita mengunyah makanan itu sendiri itu akan mengeluarkan enzim, ya Mbak Lika ya. Dari situ, biarkanlah makanan itu kita cerna dulu dengan gigi gerigi kita, kemudian masuk ke dalam kerongkongan dan selanjutnya adalah ke lambung kita. Nah, mungkin maksud dari Mbak Lika di sini adalah kita baru makan belum sampai ke lambung, terus disetor lagi, lagi. Nah, itu sebenarnya kurang bagus ya Mbak Lika ya. Karena apa? Karena di kerongkongan kita sendiri itu dia nanti akan diproses. Masih ada proses juga di situ ya. Betul, masih ada proses selanjutnya. Biarkanlah dia masuk secara alami. Jadi bukan masuk karena digelontor sama air putih tadi, bukan. Si mesti keselak. Nah, bisa jadi keselak. Betul sekali Bu Titi, bisa jadi keselak seperti itu. Jadi diharapkan makannya pelan-pelan saja, kemudian dikunyahnya secara betul. Biarkanlah makanan itu masuk secara alami. Secara alami ke dalam tubuh gitu. Kalau sudah selesai makan, mau minum, monggo, silahkan. Dan mungkin ini pertanyaan yang lumayan
perlu kita perhatikan juga kesiapan menghadapi infeksi virus corona ini sendiri gitu. Persiapan mungkin dari yang perlu kita siapkan dari mungkin dinas kesehatan sendiri nih yang sekarang lagi dilakukan gencar-gencarnya agar masyarakat tetap santai, nggak apa-apa, kita akan ngeramut panjenengan sedoyo. Ngoten monggo. Gimana Mbak Lika? Kesiapan menghadapi virus corona ini. Tadi kok rumah-rumah tadi maksudnya gimana? Kita yang datang ke rumah, jadi maksudnya kan dari dinas kita akan ngeramut, bukan Ngeramut. apa Ngeramut itu merawat. Iya, merawat. Merawat dari dinas kesehatan. Iya, kesiapannya mungkin lebih kepada kesiapannya Ibu. Kesiapan untuk menghadapi Iya, virus ini. virus corona. Kita kembali pada tadi himbauan dari pemerintah. Kami dari fasilitas kesehatan siap kapanpun ada laporan berkaitan dengan pasien yang sakit atau suspek. Suspek itu yang kira-kira sudah ada gejala menuju ke penyakit COVID-19. Kami dari Ibu Puskesmas Merilir pertama tetap melakukan edukasi. Ya, edukasi kami setiap hari melakukan penyuluhan, edukasi siaran keliling ke 6 desa wilayah kami lakukan setiap hari, ya, antara jam 9, jam 10 sampai jam 12. Ya, kami berkeliling di semua desa. Berkaitan yang kami siapkan di dalam gedung, ya, kami petugas medis siap on call apabila ada ODP. Kalau ODR, kita semua ini ODR. Sudah ODR semuanya. Karena pandemi ini semua, Mbak Lika juga ODR, saya juga ODR, apalagi saya setiap hari ketemu dengan pasien, ke kantor, ketemu dengan mereka yang berobat ke puskesmas. Untuk ODP kami selalu on call. Ya, jadi kalau ada orang yang baru datang dari bepergian di wilayah kita, sesegera mungkin dari pihak keluarga telepon atau lapor ke RT, ya, RT setempat nanti ke desa. Baru nanti kalau memang ada yang mencurigakan, ya, yang menjurus ciri-ciri gejala, tadi, ya, ke ciri-ciri tadi, dari pihak desa nanti telepon ke petugas kesehatan yang ada di wilayah setempat. Oke, berarti memang sudah sangat siap ya, insya Allah. Jadi untuk warga nggak usah panik. Nggak usah panik, tetap kita pada anjuran pemerintah dari level keluarga, rumah tangga, itu yang paling efektif itu dari level rumah tangga. Jadi rumah tangga itu kita siapkan dengan memenuhi anjuran dari pemerintah dengan tetap di rumah saja apabila tidak bekerja. Anak-anak yang sekolah, ibu rumah tangga, bila tidak penting sekali, kita tetap bertahan di dalam rumah. Nah, yang kedua, apabila kita terjaga kebersihannya, kebersihan diri dengan melakukan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan yang untuk lingkungan kita tetap membersihkan perabot rumah tangga kita, mengepel lantainya dengan intens, ya. Dan yang ketiga, kita tetap menjaga jarak apabila tetap ada kepentingan keluar rumah. Yang sekarang, yang dulu Mbak, yang kemarin sebelumnya itu karena masker, terus apa itu hand sanitizer di toko-toko itu sudah nggak ada semua. Sudah diborong gitu ya. Diborong, harus gawe opo, kita nggak tahu, begitu paniknya warga atau masyarakat, sehingga waktu itu pemerintah menyampaikan gunakan masker bagi yang sakit. Gunakan masker bagi yang sakit dan bagi petugas kesehatan yang akan melakukan pelayanan kepada warga yang sakit. Akan tetapi dengan berjalannya waktu,
informasi-informasi dari WHO, ternyata ada pasien yang terpapar atau terinfeksi virus ini tidak menampakkan gejalanya. Nah, yaitu tadi yang saya sampaikan, pada daya tahan tubuh yang kuat, gejala ini tidak nampak. Karena sudah dilawan juga oleh nutrisi yang baik tadi. Oleh karena itu sekarang kita tidak tahu, jadi semua dianggap saja terpapar dan terinfeksi virus COVID-19 ini, sehingga kita bisa melakukan antisipasi. Gitu ya. Jadi itu tadi kalau kita tetap kita tingkatkan pada level rumah tangga kita dengan mematuhi disiplin dengan anjuran dari pemerintah tadi, insya Allah semua baik-baik saja. Karena yang rentan sekali terhadap infeksi virus ini kan ada 3, Mbak Lika. Salah satunya pada manula. Pada manula, terus yang kedua pada balita. Pada balita, dan yang ketiga ibu hamil. Ibu hamil balita. Ya. Ketiganya ini kan daya tahan tubuhnya belum tidak stabil, jadi naik turun gitu. Jadi terus yang terakhir juga ini yang terinfeksi ini yang rentan ini yang orang dengan riwayat penyakit kronis. Insya Allah kalau kita pada kondisi yang sehat-sehat saja, stabil, tidak ada riwayat penyakit kronis, apabila terinfeksi COVID-19 ini, insya Allah dengan treatment meningkatkan daya tahan tubuh, melakukan perilaku hidup sehat, dengan menjaga kebersihan, nanti virusnya akan terlawan hilang dengan sendirinya gitu ya. Nah, ini mumpung ngomongin hilang dengan sendirinya, kemarin ada juga nih pertanyaan dari Konco Sekar dari Areta yang di Magetan. Kapan ini virusnya ini bisa berhenti hilang? Kapan, Mbak? Gitu. Virusnya akan berhenti dan virusnya akan hilang. Kembali lagi kepada kedisiplinan kita. Kalau kita disiplin pada 5T, ingat 5T, Mbak ya. Di sini ada 5T, yaitu kalau kita disiplin dengan tangan dicuci dengan sabun, menggunakan air mengalir, tahan jarak 2 meter, tutup mulut apabila bersin dan batuk, dan yang keempat tinggal di rumah saja.